0003101002. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2020 kelas A. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Desain Tugas Akhir. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja menjelaskan materi Desain Tugas Akhir. Silakan menyimak. Nah, teman-teman, kita akan menjelaskan materi poin awal dari tugas akhir. Yang pertama itu adalah halaman sampul. Di dalam halaman sampul ini terdapat penulisan judul skripsi yang kita punya. Terus di sininya ada subjudul. Terus di bawah subjudul itu adalah nama penulis dan NPM dari penulis. Terus di bawah NPM dan nama penulis ada logo dari institut kita, yaitu Universitas Insan Budi Utomo. Terus di bawah logonya itu ada penulisan Universitas Insan Budi Utomo, terus ada fakultas, terus ada prodi dan tahun. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah halaman sampul, terus setelah itu ada halaman judul atau halaman sampul dalam. Di dalam halaman sampul dalam ini juga ada penulisan judul dari skripsi yang kita punya. Terus ini ada subjudulnya. Terus ada penulisan skripsi, terus ada tulisan di sini yaitu diajukan kepada Universitas Insan Budi Utomo untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halaman judul atau halaman sampul dalam ini berbeda dengan halaman sampul yang pertama tadi. Di sampul yang pertama tadi, teman-teman, itu ada logonya, sedangkan di sini tidak ada logonya ya. Terus di bawah tulisan ini juga ada nama penulis dari skripsi serta NPM-nya juga. Terus di sininya ada institut, Universitas Insan Budi Utomo, fakultas, terus ada program studi dan tahun juga. Nah, selanjutnya teman-teman, dari halaman judul atau halaman sampul dalam tersebut, selanjutnya itu halaman persetujuan. Di dalam halaman persetujuan ini ada penulisan halaman persetujuan. Terus di sini ada tulis skripsi oleh Lestian Narti. Terus ada tulis telah diperiksa dan disetujui untuk diuji. Terus di sininya tulis tempat, terus tanggal, terus di bawahnya pembimbing, terus ininya pembimbingnya kita ya teman-teman. Dan saya punya pembimbing yaitu Dr. Harun Ahmad MPD. Terus ada NIDN-nya. Terus di tengah ini nanti ada tanda tangan dari pembimbingnya kita. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi sebelumnya ada halaman persetujuan, dan sekarang kita masuk ke halaman pengesahan. Di dalam halaman pengesahan ini ada tulisan halaman pengesahan. Dan sama seperti tadi itu di halaman persetujuan itu sama tulisnya di sini skripsi oleh Lestiana Narti. Terus setelah diuji, dan itu bedanya itu di halaman persetujuan tadi itu hanya untuk pembimbing. Dan di halaman pengesahan ini ada penguji teman-teman. Seperti itu. Juga penguji, pembimbing, sama anggota-anggota dari penguji, anggota dari pembimbing juga. Seperti itu. Terus juga halamannya teman-teman ada di sini ada tulis mengesahkan Dekan Fakultas Pendidikan Sosial dan Humaniora. Ini adalah dekan. Dalam halaman pengesahan ini juga ada tanda tangan dari dekan nanti. Ini adalah nama dari Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora. Terus di sini juga
Di sini juga ada mengetahui Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Pak Nur Wahid Mulyono MPD, dan di sini nanti ada NIDN-nya Pak Nur Wahid. Seperti itu ya teman-teman di halaman pengesahan. Nah teman-teman, setelah kita melihat tadi ada halaman pengesahan, selanjutnya kita masuk ke halaman lembar surat pernyataan keorisinalitas tulisan. Nah, di sini teman-teman ada isinya yang bertanda tangan di bawah ini. Terus nama lengkapnya kita yang membuat skripsi, tempat tanggal lahir, terus ada asal fakultas. Terus di sini kita ada tulis dengan ini menyatakan bahwa karya dengan judul yang kita punya ya teman-teman. Terus di sininya belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan apapun sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam perlombaan ini. Seperti itu ya teman-teman diisi dari surat pernyataan keorisinalitasan tulisan. Seperti itu ya. Terus di bawahnya ada tempat, tanggal, dan ini ada isi materai yang kita tanda tangani nanti dan nama kita di bawahnya ya teman-teman serta NPM. Nah teman-teman, setelah kita lihat ada sebelumnya tadi ada lembar keorisinalan tulisan. Nah sekarang kita masuk ke lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis. Nah isinya di sini yaitu yang pertama bertuliskan yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Insan Budi Utomo Malang. Terus di sininya nama kita NPM dan ini tulisannya menyerahkan karya ilmiah saya kepada Universitas Insan Budi Utomo Malang yang berjudul. Terus tulis kita punya judul di sini. Terus selanjutnya beserta perangkat yang diperlukan bila ada. Dengan demikian saya memberikan hak kepada Universitas Insan Budi Utomo Malang untuk menyimpan, mengelola dalam pangkalan data, menggali media, mendistribusikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Di akhirnya, dengan demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Nah, isi dari lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis ini teman-teman seperti ini ya bentuknya. Nah, di bawahnya ada tulis dibuat di Malang pada tanggal berapa kita buat ini, terus yang menyatakan, terus ada materai di sini, terus di bawahnya nama kita serta NPM. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kata pengantar. Saya rasa teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat kata pengantar. Sekilasnya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah teman-teman, kita masuk ke slide yang terakhir yaitu daftar isi. Di daftar isi kita harus tulis semua isi dari skripsi yang kita punya, yang halaman-halaman yang pentingnya saja, halaman yang bagian awalnya yaitu halaman sampul, halaman judul, terus lembar persetujuan yang kita tulis tadi. Habis itu sesuai urutannya ya teman-teman. Yang tadi kan awalnya itu halaman sampul, terus halaman judul. Itu tulisan di daftar isi itu sesuai urutannya seperti itu.
terus lembar keoriginalan tulisan, lembar persetujuan, terus kata pengantar, terus daftar isi. Seperti itu ya teman-teman materiku yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua, yang bisa saya presentasikan. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat